Pengen naik haji aku jujur. Iyalah, kita semua pengen. Pengen Cuma kan. Ya tapi ya karena nunggunya lama itu. Walaupun gue sekarang Iya, umurnya masih benar. 20-an, tapi nunggunya itu kan bisa belasan sampai 30-an tahun. Kenapa alasannya kenapa jadi haji tuh kok bertahun-tahun sampai puluhan Tapi gue tahun? gak bertahun-tahun kok, Will. Gue udah haji juga. Lu udah haji? Di Roblox tapi. Ya itu mah. Kan ada maps-nya. Oh iya. Iya kan? Gue Come on, come on. Will, jam HP lu dong. Hah? HP. Cabe? HP. Capek? HP. Ini? HP. Will, dia itu mau pinjam HP lu. Nih. Kenapa sih? Pinjam HP gue? Bolot lu ya? Kayak haji bolot lu. Haheho mulu deh. Gak denger jujur. Tau Haji Bolot? Iya. Ngomongin Haji Bolot gue pengen sih. Jadi Bolotnya. haji. Bolotnya. Jadi hajinya. Masya Allah. Oh. Masya Allah Haji Willy. Masya Allah. Gue pengen. Amin dong, amin. Amin. Gue tuh lagi mau minjem kamera lu, Will. Lebih bagus. Iya, karena gue pengen ngasih foto buat nyokap gue lagi umroh. Gue kira buat pinjol buat daftar. Enggak lah. KTP gue dong di sini. Buat Ya foto. kan masih zaman kan butuh duit. Ya, ntar nanti kirim ke nyokap gue. Pengen naik haji aku jujur. Iyalah, kita semua pengen. Pengen Cuma kan. Ya tapi ya karena nunggunya lama itu. Walaupun gue sekarang Iya, umurnya masih benar. 20-an, tapi nunggunya itu kan bisa belasan sampai 30-an tahun. Iya. Kenapa sih bisa nunggunya lama banget sih, Ki? Lu tau nggak? Lu kan pakar-pakarnya ala pakar ya. Ahlinya kalau- ahli, pakarnya pakar. Kalau ini yang gue dengar juga, nunggunya tuh bisa berpuluh-puluh tahun kan. Misalnya Iya. nih, sekarang umur lu berapa? 24 Misalnya misalnya. 24. Kisah. 24. Sebenarnya 20 aja. Enggak kan? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Lagi Kalau nungguin misalnya haji loh. 24, ya kan nunggunya 30 tahun, lu Iya. baru berangkat umur 54. Kalau Kalau Mas lu ya doain kan, dulu. amin. Amin. Kan mau jadi haji ya kan? Panjang umur. Selalu. Iya, makanya tadi lu ngatain gue Haji Bolot, gue tuh pengennya Haji Willy aja gitu. Oh iya, boleh sih. Tapi Gimana emang nih? iya sih, kayak kalau kita tahu ya, kayak mbak gue tuh kan di rumah udah ikut kita lama banget, udah kayak dari gue kecil udah 20 tahun lagi. Nah, itu tuh belum haji. Jadi Oh. dia menyisihkan tabungannya sebagai ART untuk naik haji, tapi tetap masih nunggu lama. Dari gaji yang dikasih sama keluarga lu gitu, dia Iya. kumpulin. Heeh. dikit-dikit. Tapi udah udah ada pikiran untuk haji gitu udah ya. udah daftar dari beberapa tahun lalu, cuma emang ngantrinya tuh lama banget. Iya, kenapa? Kenapa alasannya kenapa jadi haji tuh kok bertahun-tahun sampai puluhan Tapi gue tahun? tuh gak kenapa? bertahun-tahun kok, Will. Gue udah haji juga. Lu udah haji? Di Roblox tapi. Ya itu mah. Kan ada maps-nya. Oh iya. Iya kan? Gue ikutan. Iya sih bisa sih. Tapi Pada kemana bagus sih? sih, dia Bagus udah sih. nyicil. Iya, Di lagian Roblox kan ya. gak semuanya pengen kesana juga. Enggak, maksudnya kan semua manusia kan beda-beda gitu ya, Iya prioritasnya. sih, benar. Apalagi kita baru meniti karir. Iya. Terus masih mikirin tabungan 60.000 buat beli matcha Tapi lagi. gue salut sih sama Sama ART-nya banyak dia. Bisa Kira ini ya ngumpulin. udah ngumpulin buat haji. Tapi karena lama nunggunya jadi gue agak consider lagi nih. Apakah gue harus daftar sekarang? Bisa nggak? Bisa kan? Ya kalau daftar sekarang mah bisa-bisa aja. Lo cuma tinggal harus kasih uang apa namanya yang di depan itu kan, uang pembayaran awal muka gitu. Iya, Gen Z kayak kita kan ada duit dikit, banyak dikit, self reward. Benar. Dikit ke matcha, ke kopi tuku, Makanya, beli kayak- tumbler, kayak lagi viral, tumbler di tuku, ya kan? Iya. Jadi self rewardnya begitu tuh. Iya. Makanya consider buat haji tuh harus emang diniati dari hati. Iya, jadi Gitu loh. wajar sih kalau banyak Gen Z yang ngerasa haji ini kayak bukan nggak relate gitu ya Bukan ke prioritasnya bukan kali ya. prioritas kita. Tapi kan tetap aja, maksudnya kayak kita healing itu kan maksudnya kita connect with ourselves. Nah, haji juga sebenarnya konsepnya kayak gitu kan. Kita beribadah, connect dengan Tuhan, connect dengan ourselves. Jadi sebenarnya sama-sama spiritual journey. Bahkan ini yang the real spiritual journey Iya. gitu loh. Gue setuju, Kay. Jadi healing itu ternyata bisa lewat haji juga ya. Bisa. Iya. Jadi gue lagi mikirin, Ki, kalau misalnya orang-orang kan itu healing ke Bali, dia wellness ya namanya, Wellness, ya wellness, bener. yoga, Iya, pilates,
Kenapa nggak yoga sama pilatesnya di Mekah sekalian gitu? Wah, Ya kan Masya ada Allah. olahraga tawaf Iya juga kan ada ya. tawa, ada sa'i. Oh iya benar Ya, juga. Pengen sih daftar haji di usia segini ya. Misal daftar haji segini, puluhan tahun lagi masih insya Allah masih bisa naik gitu loh. Apalagi misal nih DPR mau ngusahain ada kuota tambahan, digedein lagi nih. Di Indonesia kan mayoritas muslim nih, banyak Benar, jutaan. benar. Bisa nggak kira-kira? Kalau kemarin sih gebrakan paling baru yang dibikin DPR itu, lo tau gak sih bahwa sekarang ada Kementerian Haji sendiri? Oh iya iya. Kementerian Yang Haji dan bisa dari Umroh. Kementerian Iya. Agama ya. Emang apa bedanya Kementerian Haji dan Umroh sama Kementerian Kementerian Agama? Nah dulu kan haji itu di bawah Kementerian Agama. Iya. Tapi karena DPR ini melihat nih bahwa haji ini tuh prioritas banget loh buat masyarakat kita yang muslim. Terus as we know kayak ya tadi kayak contohnya mbak gue. Terus kayak pasti banyak orang-orang di pedesaan sana yang emang rela saving up gitu buat naik haji. Dan mereka tuh gimana ya, kayak melihat ibadah ini tuh bener-bener ya ibadah suci, ibadah terakhir kan dalam 5 rukun Islam. Betul. Yang emang harus diusahakan gitu. Jadi pada dasarnya kayak banyak orang yang rela kayak gajinya berapa sih sehari, mungkin 100.000, terus kayak disisihin 90.000, dia cuma hidup cuma pakai 10.000 buat tabungan haji. Terus kayak yang emang orang-orang yang hidup di garis kemiskinan, bahkan mereka tuh ya itu tadi berusaha untuk ikutan haji Makanya gitu. hukumnya itu kan berangkat haji bila mampu kan. Bener. Ya, kalau belum mampu ya tunggu dulu. Jadi masalahnya tuh Will, ini tuh haji bukan cuma uang, tapi soal waktu juga gitu Soal loh. waktu, mental juga, sama panggilan dari Allah gitu Iya, kan. gue tuh punya cerita ya. Jadi nyokapnya temen gue itu tuh udah ngantri haji dari tahun berapa ya, sekitar 2014-an lah, udah lama banget Iya. lah. 2014 lupa gue. Cuman sampai sekarang itu belum dipanggil-panggil karena keterbatasan kuota itu. Itu pertama keterbatasan kuota, dan kasihannya si nyokapnya temen gue itu udah sakit-sakitan gitu. Walaupun setahu gue nanti kan kalau misalnya amit-amit kalau misalnya itu udah nggak ada nyokapnya, itu kan diturunin juga ke anaknya, setahu gue gitu. Cuman kasihan banget kan, dia kan udah yang nabung kan dia gitu kan. Bahkan dia rela nabung sampai mati-matian, sampai ngirit bahan makan di rumah itu segala macam. Iya, Makanya itu sampai tadi. frugal living ya. Iya. Sebelum ada frugal living tuh udah ada. Sebelum Udah ada ada istilah tabungan frugal living sendiri. udah ada istilah berhemat gitu ya. Untuk Iya. haji. Iya. Makanya kan banyak film-film tukang bubur naik haji, emak ingin naik haji gitu kan. Emang maksudnya emang haji ini emang ibadah bila mampu kan. Tapi orang-orang kita itu ya dimampu-mampukan untuk Iya haji loh, itu. bahkan Emang tukang parkir, Betul. para petani itu tuh pada, gue tuh sering lihat berita-berita begitu tuh menginspirasi banget loh. Pekerja-pekerja yang mungkin bukan blue collar ya, itu tuh pada nabung untuk bisa naik haji. Keren kan? Iya. Makanya haji ini menjadi prioritas di Kementerian Haji dan Umroh, makanya dibikinin kementerian baru kan. Iya, nah gue sih ngelihat bahwa itu dulu DPR itu tuh ngelihat masyarakat banget yang emang udah rela banting tulang, terus kayak rela mempertaruhkan hidupnya gitu ya untuk saving buat haji, ibadah yang paling khusus ini. Banyak kan dari mereka itu yang emang baru pertama kali naik pesawat pas haji. Jadi experience orang tentang haji ini bener-bener personal, dan itu disambut baik sih sama DPR gitu dengan memisahkan haji dari Kementerian Agama biar fokus gitu Al. Tapi gini Kay, ini kan adanya kementerian baru ya, adanya Kementerian Haji dan Umroh, itu kan berarti menambah anggaran juga karena kementeriannya udah melepas dari Kementerian Agama gitu kan. Nanti bakalan ada deputi baru, eselon baru gitu segala macam. Nah itu apakah anggarannya ada, dan apakah bukannya lebih baik gitu ya kalau misalnya anggaran-anggaran tersebut tuh dipakai atau diserap untuk kuota haji misalkan Iya, untuk gitu, subsidi haji lebih lagi betul gitu. Will, Iya dibanding sih. nambah kementerian. Kritisnya dia bagus, soalnya kan nambah Kementerian Haji dan Umroh, nambah lagi pegawainya, belanja pegawai, belanja untuk menteri baru. Belum wakil kantornya. Kantornya, nggak mungkin kan selamanya dia akan nempel di Kementerian Agama gitu Iya. kan. Iya, tapi kan ini haji ini penting banget karena kita setahun itu di masyarakat Indonesia sendiri kalau nggak salah gue baca tuh kemarin ada 200.000 per tahun orang yang naik haji. Ini angka ini bukan sekedar angka, tapi itu tuh
manusia, itu ibu kita, itu tante kita, itu keluarga kita, itu mbak kita, itu orang terdekat kita, dan itu emang harus diurusin sama kementerian khusus sih gue lihat. Iya, Jadi biar lebih fokus. Biar lebih fokus, karena kan itu 40 hari ya, 40 hari itu nggak singkat, terus itu perjalanan jauh, fisiknya juga pasti perlu yang kuat gitu kan, jadi emang perlu perhatian dan concern khusus sih menurut gue. Gak cuma Kementerian Haji dan Umroh, tapi kan ada juga Undang-Undang Haji kan. Itu gimana penerapan Undang-Undang Haji ketika ada Kementerian Haji dan Umroh yang baru ini gitu. Dan kemarin gue juga baca Iya tuh. kan? Jadi ada penurunan Apa gitu. penurunan biayanya juga gitu Iya. kan. Jadi salah satu hal baik nih yang terjadi, kita kan dari tadi ngomongin kayak haji tuh konteksnya kayak negatif gitu ya, absurd, lama nunggunya 20-30 tahun gitu ya. Tapi ini gebrakan baru dari DPR dan lembaga yang terkait ini, bahwa ada nih efektivitas dalam pengelolaan uang haji. Jadi haji yang tadinya 89 juta turun menjadi 87,5 juta. Jadi biaya haji itu turun karena Badan Pengelola Uang Haji ini bisa mengelola uang haji masyarakat, diinvestasikan. Jadi lebih efektif pengelolaannya. Makanya masyarakat hanya perlu bayar sedikit. Nah, dari 87 juta itu masyarakat tuh juga cuma perlu bayar 54 juta. Widih. Karena sisanya kan subsidi dari pemerintah. Gokil, murah ya. Gokil. Ya, enggak Masya murah. Allah, Masya Allah. murah ya. Iya. Jadi 57 juta, ya walaupun murah 57 juta itu bukan angka yang kecil. Kita harus nabung. Kayak kita juga pengen naik haji, nabung dulu. 54. 54 kan, harus nabung dulu. Tapi kan Iya. turunnya cuma 2 juta. Emang itu berarti gitu buat Lumayan, apresiasi dulu. Berarti kan DPR ini kan ngusahain banget biar turun karena mayoritas masyarakat muslim di masyarakat Indonesia itu kan muslim. Jutaan warga pengen naik haji. Nah, itu diturunin, dikasih kemudahan biar lebih terjangkau, lebih humanis lagi untuk masyarakat bisa naik haji. Itu Iya. apresiasi dulu. Dan 2 juta itu kan untuk kita oke lah. Kita Iya. mungkin cari ya, gampangnya carinya gampang ya. Itu lo ya. gampangnya Itu cari, itu carinya juga gampang. Tapi bagi masyarakat yang di rural area, yang emang di bawah yang hidup di garis kemiskinan, itu kan sangat Iya. berarti kan 2 juta. Iya, jadi walaupun begitu, walaupun emang mungkin 2 juta, tapi itu berarti banget. Makanya kemarin tuh heboh banget tahu ketika harga biaya penyelenggaraan haji untuk dibayarkan jamaah itu turun tuh heboh banget. Pada Iya. seneng karena kan kabar gembira, nafas Betul. segar untuk masyarakat Indonesia yang ingin naik haji. Betul, gitu. menurut gue ini juga sebuah milestone ya dari pemerintah, dari DPR juga dalam mengawal si haji ini sungguh-sungguh kan Iya. berarti gitu. Tapi gini, kan yang naik haji itu kan gak cuma orang-orang yang berduit ya. Ya. Jadi oke lah 2 juta itu berarti buat mereka yang di garis kemiskinan dan lain sebagainya. Cuman apakah pemotongan biaya haji itu termasuk dengan digitalisasinya? Maksudnya efektivitasnya kan kita harus pertimbangkan juga dong. Gak mungkin berbondong-bondong ke Kementerian Haji dan Umroh, ngantri panjang-panjang, apa segala macam. Apalagi sekarang kan udah digital semua. Iya, denger-denger emang bayar daftar haji tinggal klik-klik doang ya? Emang iya? Kalau gitu gue juga mau daftar haji tinggal klik-klik doang sambil rebahan. Ya walaupun duit di ATM masih 60.000 doang sih. Itu pun buat beli kopi tuku. Lu bukannya kalau bukan klik-klik ya, lu swipe-swipe gitu kan? Swipe left, swipe right Ya, ya. itu kayaknya bukan haji deh, Will. Match atau enggak ya? Iya, bukan Lu jangan haji deh kayaknya. buka tudung Kartu. haji begitu dong. Ya gue pengen daftar haji walaupun klik 60.000. Bener gak tuh? Itu bisa Iya, emang. jadi tuh sekarang emang pemerintah dan DPR itu sedang mengusahakan kan bahwa semuanya tuh harus terdigitalisasi. Kayak misalnya kan dari pemerintah Saudi juga punya daftar nih yang berangkat haji dari Indonesia siapa, terus dari Indonesia kita juga punya daftar haji siapa aja sih yang berangkat haji. Nah, daftar itu yang kemudian digitalisasi, kemudian kita mau daftar hajinya sendiri itu juga mudah, bisa lewat HP. Terus juga kemarin lo tau gak sih anggota Komisi 8 Sigit Purnomo yang Oh, Pak Asa Ungu. iya Pak Pasya Ungu itu. Gimana sih lagunya Pak Ungu? Yang mana tuh? Oh, yang demi nafas yang telah kau
Ya, aku tahu. Stop, udah, stop, nanti suara kena kalian kita. pengen. Iya. Kita bisa sebelumnya. Nanti kena hak cipta nanti. Kenapa? Pak Sigit Purnomo Pak kenapa? Ungu bilang Nah, apa? Pak Sigit Purnomo itu bilang menekankan kepada Kementerian Haji untuk ayo ini adalah tahun pertama kalian. Jadi kalian harus bekerja dengan optimal, Dengan dengan sungguh-sungguh. sungguh-sungguh dan buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa emang Kementerian Haji ini adalah salah satu Iya. salah satu solusi dan salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat kayak gitu. Ya udah deh, karena ada Kementerian Haji, kira-kira gue bisa nggak nih nyiapin dana dari sekarang nih, walaupun duit gue di ATM masih 60.000, tapi Gen Z kayak gue juga pengen gaji. Tapi tergantung ya, tergantung dia tuh jajannya banyak apa enggak gitu dan bisa nabung atau enggak. Makanya lo jangan ikut kelas-kelas pilates, jangan ikut kelas-kelas yoga. Gue udah kelas masak. Bisa nggak nih Gen Z kayak gue Cooking class. Cooking nyiapin Willy. dana dari sekarang untuk cooking class anjir. Nyiapin dana buat daftar haji dari sekarang bisa nggak? Ya bisa, berarti kan artinya Indeks kita ekonomi. harus indeks ekonomi. Ya menurut gue sih selain kita juga harus fokus pada pengembangan diri, kita juga harus bisa menyisihkan sebagian uang kita gitu Iya. kan untuk masa depan, which is salah satunya adalah haji Pergi dan haji. umroh. Karena mungkin kita nggak pengen sekarang gitu ya, itu one day ya, Iya, one day mungkin. and day one anjir. Masya Allah. Masya Allah. Terus Nah itu, terus juga ngomongin Kementerian Haji ini Pak Ansari dari Komisi 8 itu tuh juga pengen menekankan gitu ya bahwa Indonesia ini juga sebagai percontohan harusnya bisa menjadi percontohan haji terbaik lah Oh, di negara dunia. percontohan. iya, bahkan DPR RI kan ada rencana mau buat kampungan haji di Arab Saudi gitu loh. Perkampungan haji di Arab Oh Saudi. bener. Iya kan? Iya, jangan cuman kampung Arab yang ada di puncak. Iya, kampung Indonesia di Kampung Indonesia juga nggak ada di Arab. Ya jadi harus adil dong. Harus cross gitu. Selama ini kan cuma ada kampung Arab nih, Kauman gitu kan. Iya. Sekarang harusnya ada kampung Indonesia di haji, tapi di Arab. Tapi emang ada rencana begitu, oke. Iya, maksudnya Keren ya. Ya berarti kan ini memperlihatkan ya moral statement dari DPR bahwa DPR dan pemerintah ini very concerned about this issue gitu kan. What's Oke. going on in Indonesia, what's going on with the civil society. Oke, jadi Gen Z kayak gue bisa daftar haji dari sekarang, bisa nyiapin dana, tapi selain nyiapin dana juga mental dan fisik. Fisik harus sehat anjrit. Masya Allah. harus sehat, makanya kita harus lari lah, olahraga. Episode kemarin jadi, ya? Dari pelari culture. Jadi Panggil aku pelari pelari culture. Panggil aku pelari culture. Tapi gue punya isu nih, Will, betul. Oke. Kenapa tuh? Jadi kan kasihan ya kalau misalnya orang-orang kayak Willy dan lain Kenapa sebagainya kasihan ke gue? itu tuh udah nabung Iya. buat dana haji apa segala Terus? macam. Cuman kita kan belajar dari yang udah-udah ya. Mm-mm. Kita kan nggak mau mengulangi kesalahan yang sama gitu sebagai Iya. sebuah negara yang dana begitu penting dan sakral gitu ya. Iya loh. Tapi dicomot lagi, Waduh. disunat lagi, dicubit lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi maksud gue Jangan. Oke lah. tadi ada digitalisasi, terus ada efektivitas pemangkasan biaya haji gitu Iya. ya, administrasi. Tapi kenapa pemerintah itu seakan-akan cuman mentingin administratif doang gitu, tapi nggak mentingin makna dari haji itu sendiri Iya. gitu. Padahal haji itu kan perjalanan spiritual, bener kata yang Keira tadi bilang gitu. Harusnya pengelolaan dananya juga dilandaskan dengan asas agama gitu loh, Betul. spiritual juga, keyakinan juga gitu. Ya, jangan sampai duit-duit kita misal yang udah dikasih ke negara buat dititipin biar bisa naik gaji mau dicomot, dikorupsi. No ya. No. Kenapa tuh? Ya menurut kalian begitu kan, tetapi kalau kita lihat faktanya nih, DPR nih ketat banget loh ngurusin masalah haji. Buktinya kayak kalau kita lihat Komisi 8 tuh sibuk banget ngerapatin terus tentang haji ini, terus juga kayak dari Kementerian Haji ini juga sangat ditekan oleh DPR. DPR tuh bener-bener ngawasinnya tuh Bener-bener kayak eyes face- on you. Iya, eye gitu on you ya, kan. ngelihat dengan mata kepala sendiri. Lu jangan sampai ada koruptor lagi nih. Iya, No, jangan no, sampai ya. lo macem-macem. Udah ada gitu. kementerian baru, jangan sampai ada koruptor lagi. Jadi diawasin satu-satu ya. Diawasin Kayak CCTV satu-satu. gitu. Iya. Dari tadi lu tuh ngomongin Komisi 8. Iya sih, Komisi 8 tuh emang kerjanya ngapain sih? Kayak kerjanya apa? Emang ada hubungannya sama haji ya? Well, obviously lah, Iya. Komisi 8 itu tuh semacam
apa ya, kalau di organisasi itu semacam Bidang. divisi lah, Oh, divisi kayak atau bidang gitu Seksi ya. apa gitu, seksi agamanya Seksi- gitu. Betul, seksi agamanya. Jadi Komisi 8 itu adalah divisi di DPR RI yang tugasnya itu melingkupi pada aspek agama, sosial, terus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Padahal bener-bener vokal banget ya Vokal ngomongin soal banget. haji ini karena Betul. Komisi 8 emang membidangi agama. Gitu loh kata gue teh. Jangan sampai ada lagi nih, udah ada kementerian baru, jangan sampai terjadi hal yang enggak dengan dana-dana haji yang kita ada, yang udah Iya. kita salurkan. Yo, mahal sih. Terus kan juga maksudnya apa ya? Kalau gue sih bener-bener amazed ya dengan pengelolaan dana haji sekarang gitu ya, bahwa mereka tuh bisa mengelola sedemikian rupa. Itu Terus- banyak loh, dananya Iya, kan satu kan. Indonesia kan. Kata gue tuh itu mahal termasuknya ya, gede banget, tapi ya nunggunya lama. Kalau mau cepet ya ada sih Ada haji jalur. furoda Tapi yang kan cuma itu- 1 tahun langsung naik haji kan. Tapi itu Iya. mahal banget. Mahalnya bukan main 1 miliar Al. Oh iya. Itu 2 ginjalmu cukup gak? Gue ginjalnya kayaknya nggak cukup untuk menembus 1 miliar haji furoda itu. Tapi Iya. ya itu worth it-nya tuh karena dia langsung naik gaji di tahun selanjutnya. Tapi meskipun demikian, meskipun kita pengen apa namanya, pengen keburu haji gitu ya, tapi nggak usah buru-buru, nggak usah sampai pinjol buat haji tuh ya apa gitu loh. Tuh tadi lo megang HP gue buat pinjol gak sih? Enggak, Enggak kan? enggak. Buat apa? Enggak, gue mata lo. Enggak salah lagi. Jangan. Jangan No, ya, jangan no, pede no. ya, Tenangin jangan. diri lo ya, Al. Tenangin diri gua. Tenangin diri lo. Gua akan tenangin diri gua. Gini, Tenangin diri lo. daripada nih kan lu kayaknya pengen buru-buru banget gitu kan buat naik haji apa segala macam. Gue, Gini aja. Gue punya solusi. Apa itu? Coba jangan, tebak. jangan aneh-aneh dong. Jadi gini. Solusinya gue pengen naik gaji beneran. Ajak gue ke Arab sekarang. Lu pengen naik haji apa naik gaji? Naik gaji dulu kan, Naik baru naik gaji. haji. Ya Iya. kita tuh sebagai Gen Z fokus dulu pada survive kapitalism ini loh. Iya. Jadi maksud gue gini. Dua-duanya boleh nggak? Jangan kasih gue pilihan naik haji dan naik gaji. Lu harus bertahap dong. Jangan semuanya langsung at the same time Gue gitu udah loh. naik haji tau. Motor Haji gue apa? namanya Haji. Emang ada gue motor haji. Motor gue namanya Haji. Jadi, Nih. Will, lu naik apa hari ini? Naik haji. Naik haji tiap hari loh. Iya, naik haji tiap hari. Kayaknya kurang ya. Nih daripada lu naik haji terus, naik motor lu yang namanya haji itu, Iya. mendingan ikut gua. Mana? Kemana? Sekarang kan haji bisa mandiri nih. Iya. Nah, gua udah ngerakit nih galon-galon. Oh, Iya, naik gua udah- hajinya? Iya, iya. Naik gitu yang. Iya, itu namanya viral. getek. Oh. Ya, gua udah ngerakit nih galon-galon gitu kan, ada 4. Nah, kita berangkat ya dari Tanjung Priok kali ya. Dari Tanjung Lalu Priok terus Buka ke atas berhenti di terus. Selat Malaka situ. Iya, Kena nggak apa-apa. ombak. Ya. Bubar Gak jadi dah. naik haji Yaudah, dong kita. Kayaknya tadi kan Makanya. tadi daftar haji bisa klik-klik. Bisa. Bang sini balikin HP gue mau daftar haji. Lo yakin Oh, mau iya. daftar sekarang? Yakin? Ya Oke. 60.000 dulu nggak apa-apa kali ya. Ya nyicil ya. Cicil dulu. Nyicil Bahkan bisa 60.000. ada klik-klik. Coba gimana? Yang ini. Ajarin Gua dong. gimana aplikasinya. Come on.